Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abbas Safwan, kita jumpa lagi. Saat ini saya berada di Terminal Amplas. Memangnya ada apa di Terminal Amplas? Di Terminal Amplas ini saya ingin mengetahui ya. Tadi siang saya berjalan keliling, banyak angkot-angkot yang kosong terhadap penumpangnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Karena angkot-angkot ini dulunya adalah teman-teman saya ya. Saya sering berkumpul di Terminal Amplas bersama teman-teman supir. Saya coba hari ini ingin bincang-bincang dengan para supir angkutan umum khususnya Kota Medan. Apa sih sebenarnya yang sudah terjadi di angkutan umum Kota Medan ini? Bagaimanakah kehidupan para supir-supir angkutan umum ini? Untuk itu sengaja saya berada di Amplas. Kita akan bincang-bincang dengan para supir atau grup-grup ketua-ketua supir-supir yang ada di Terminal Amplas. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita temuin mereka. Mana kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abbas Safwan, kita ketemu lagi. Saya sudah berada di Terminal Amplas. Apa yang mau kita kerjakan di Terminal Amplas? Sama-sama kita saksikan bahwasannya terminal ini udah nggak jelas lagi. Di mana nggak jelasnya? Tidak ada angkutan umum yang betul-betul standby di sini. Yang mana dia tuh harus ada seat, bawa penumpang ke sana kemari, mana yang harus keluar, mana yang masuk, ini udah nggak ada lagi. Ya. Jadi dalam arti kata, betul-betul saat ini sangat memprihatinkan bagi angkutan umum yang ada di Kota Medan ini. Kenapa seperti ini yang terjadi? Nanti kita tanyakan langsung kepada Ketua Kesper. Ketua Kesper adalah orang yang mengurusin tentang angkutan umum, orang yang mengurusin tentang para supir, orang yang mengurusin atau mewadahi pemilik mobil angkutan umum. Beliau adalah di depan saya ini, ya, namanya Pak Israel Situmeang. Mari kita jumpain. Halo Pak Israel, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya. Pak Safwan. Kita dipanggil Abah Safwan. Safwan, ya. Jadi seperti apa sekarang teman-teman supir-supir angkutan umum kita di Kota Medan ini? Ya, terima kasih. Memang ya Pak Safwan selalu memperhatikan kami sebagai supir. Sudah sejak dulu kita sudah kenal, mulai dari Kasat Lantas hingga saat ini. Ya, keberadaan kami supir ini ya udah dihantui dengan terbitnya Grab. Diterbitkan Kepmen 108 juga tidak berarti. Iya. Terbit lagi ojol. Iya. Ini masuk lagi BTS, by the service, sehingga angkot jadi terpuruk. Iya. Keberadaan kami sekarang di terminal seperti ini, ya inilah, udah terminalnya sunyi, nggak jelas apa yang mau dilakukan di sini. Ya. Rumput-rumput tumbuh tinggi di mana-mana. Jadi kita harapkan bagaimana kelangsungan supir ini kita nggak ngerti. Padahal ada pemerintah. Pemerintah itu adalah adanya rakyat. Iya. Kami sebagai rakyat, apa yang kita pilih hari itu dalam pilpres, dalam wali kota, kita sudah curahkan di sana pilihan kita. Tinggal kita menunggu apa yang dibuat pemerintah sekarang ini. Sekarang ini kan wali kota Medan pejabat baru ya Pak ya? Betul. Dengan Pak apa tadi ini? Pak Situmeang. Pak Situmeang ya. Ini kan pejabat baru. Kita coba tengok lah ya. Yang mungkin kalau yang kemarin kita belum terperhatikan, siapa tahu dengan adanya wali kota yang baru ini kita bisa lebih diperhatikan. Kemungkinan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ketua Kesper Kota Medan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ketua Kesper Sumatera Utara, kita sudah terjepit sekarang ini, tersisihkan dengan adanya ojol, dengan adanya Grab, dengan adanya Gojek, BTS. dengan adanya BTS ini. Betul. Kita semakin tersingkirkan. Iya. Kalau saya bilang lebih Pak, kita lebih tersingkirkan. Kenapa? Tidak ada lagi penumpang pelajar. Betul. Banyak kantor-kantor yang namanya WFH, hari ini kerja, besok libur. Ini mengurangi penumpang yang ada. Ya, saya khawatir kalau ini dibiarkan terus, kita nggak tahu nasib kita ini seperti apa. Ya, mungkin dengan adanya pemerintahan pejabat baru, wali kota baru untuk Kota Medan ini, kita berharap terjadi perubahan-perubahan gitu. Kita nggak menginginkan
nasib supir semakin hari semakin kejepit. Jadi jangan salah, seandainya nanti terjadi sebuah perubahan, supir macet, nggak ada kerjaannya lagi, akhirnya nanti bisa silap. Betul. Bukan menjadi orang baik lagi, akhirnya bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya, dia bisa saja melakukan apa saja. Sebenarnya bukan keinginan dia, tetapi tuntutan daripada perutnya, tuntutan daripada keluarganya. Keluarganya mau makan, dia harus bayar uang sewa kontrak, banyak hal yang dia harus lakukan. Nah, inilah kita minta mungkin dengan adanya pertemuan kegiatan kita ini, ada perhatian pemerintah secara khusus bagi teman-teman supir-supir. Saya dulu betul-betul dekat akrab dengan supir, sehingga saya membuat sebuah tulisan, setetes darah untuk sepatu sekolah. Bagaimana seorang anak minta uang ke bapaknya, pingin beli sepatu sekolah, sudah 3 tahun sepatunya dia pakai nggak ganti-ganti, rusak. Pada saat dia mau minta sama orang tuanya, apa dia bilang supir tuh? Pak, bersabar dulu ya. Nak, kamu bersabar dulu ya, nanti kalau dapat borongan, nanti bapak belikan kamu sepatu. Betul, bapaknya dapat borongan. Mandi-mandi ke Sembahi, dapat 250.000. Betul. Diantar penumpang, kemudian dia pulangkan ke sekolah sore hari, dengan senang hati, dia membawa uang untuk membeli sepatu sekolah untuk anaknya. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia pulang, mendekati rumahnya, ketabrak sama mobil. Kemudian bapaknya kritis, masuk rumah sakit, mau operasi, butuh darah. Darah nggak ada. Akhirnya bapaknya sekarat mau meninggal dunia. Apa kata si anak? Pak, tak usahlah belikan aku sepatu sekolah, Pak. Yang penting bapak hidup lah, Pak. Aku nggak butuh sepatu sekolah, yang penting bapak hidup. Karena nggak ada darah, bapaknya meninggal dunia. Inilah kehidupan supir ya. Kita nggak bisa main-main. Belikan sepatu sekolah anaknya nggak ada duit. Ya apalagi untuk yang lain. Inilah kira-kira apalah yang mau disampaikan Ketua Kesper, biar teman-teman kita para supir angkutan umum ini bisa lebih baik hidupnya. Tak usah sejahtera. Yang penting dia baik, dia bisa makan. Itu yang paling penting. Itu yang terpenting. Karena supir ini belum tentu dia yang punya mobil. Betul. Dia hanya membawa mobil saja. Apalah harapan dari Kesper kepada pemerintah? Terima kasih, Bah. Ya, mudah-mudahan ini ditonton Pak Wali Kota terpilih yang baru dilantik, Pak Bobi Nasution. Ya, kami berharap kepada Bapak Wali Kota, bagaimana kelangsungan hidup kami supir angkot. Yang tadinya ada 8.000 unit, sekarang tinggal 1.500. 8.000 unit. Tinggal 1.500. Ya, itu dia. Berarti lebih kurang 6.500 gulung tikar. Gulung tikar. Ya. Tidak beroperasi. Sahabat Abbas Afwan, sama-sama kita dengar keprihatinan para teman-teman supir kita. Tadinya banyak supir angkutan di sini. Seiring dengan perjalanan waktu, perubahan situasi, masuknya Grab, masuknya ojol, masuknya dari kementerian, ini secara otomatis menekan para supir. Kenapa? Penumpang sudah tidak ada, mobil terlalu banyak. Betul. Bahkan ada supir yang mengatakan sama saya, jangankan untuk membayar setoran, untuk khusus membeli bensin aja nggak punya duit lagi. Jadi ngapain nyari sewa keluar? Tolong pemerintah, sebelum para supir angkutan umum ini mengalami hal-hal yang betul-betul membuat mereka jauh lebih terpuruk. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dibutuhkan para supir untuk saat ini? Yang dibutuhkan supir pada saat ini, bagaimana pemerintah peduli terhadap kami lewat subsidi, maunya memperhatikan kami di terminal ini di setiap pangkalan, subsidi silang apa kayak namanya, misalnya kami ganti oli, mengganti ban, reparasi, ada dibuat bengkel khusus kami di sana, atau bikin jalinan hubungan dengan Karik Deli, Swallow atau Pertamina, biar harga net yang kami belikan itu bisa kami terbantu mengganti oli dan ganti ban. Jadi kita pikir Bapak Wali Kota bisa lakukan itu asal ada kemauan, biar kami jangan terpuruk sekali, sehingga kami makin terpuruk, akhirnya gulung tikar. Dan penyebab kriminal itu adalah ketika kita menganggur. Menganggur kita, maka pikiran kita bisa berubah dan kita melakukan kriminal. Sebenarnya kita pun tak ingin melakukan itu. Karena kebutuhan tadi ya. Betul. Akhirnya melakukan ya. Iya. Ketepatan juga Kapolri kita sudah yang baru, dan kita ditegaskan untuk tetap disiplin. Kita patuh dengan Polri. Kita tidak rambu-rambu, kita stop ketika lampu merah, tapi rambu-rambunya juga harus diperhatikan. Secara khusus sudah ini pelaksanaan teknis Kadis Perhubungan Medan. Karena ini urusannya.
Dan itu sepanjang Rambu banyak yang sudah dicolong oleh botut, Oh. banyak yang digergaji, banyak yang tidak, yang samar-samar, Iya. ditutupi oleh pohon dan ditutupi oleh iklan-iklan. Ah, itu dia. Itu. Jadi kita sekarang terpinggirkan dan kita selalu di pihak yang salah. Tapi kan untuk Gadis Perhubungan Kota Medan kan kawannya Pak Israel, Iswar. Ya, kita berkawan sebagai insan manusia. Oh, begitu. Tapi ketika peraturan itu tidak ditegakkan, ya kita harus juga berontak. Sudah pernah diskusi dengan Pak Iswar? Sudah, tapi ya beliau katakan ya anggaran lah yang belum turun karena masalah sekarang COVID. masalah COVID. Sabarlah Pak Israel, kita akan benahi nanti satu persatu. Begitu aja jawaban beliau. Kemudian ya, secara ini kita kan memilih juga wakil-wakil rakyat yang ada di gedung-gedung DPR itu. Ya. Ada nggak kira-kira daripada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di DPR itu memperhatikan para kelompok supir? Sudah pernah kita ke sana Pak Safwan, dan kita pernah ke sana dan kita juga sudah pernah beraudiensi. Tindak lanjut tidak ada. Justru Hanya diterima saja, pulang tak ada perubahan. Kita tawarkan, tolong Pak RDP kan ini, rapat dengar pendapat dengan supir langsung, dengan pemilik angkutan. Bagaimana tindak lanjut kehidupan kami? Oh ya, nanti kita jadwalkan karena ini masih bamus, begini, bla bla bla. Ternyata mereka undang yang bersangkutan, dealer, wali kota. Kami jadi tertinggal. Kami yang bikin umpan bolanya, mereka yang cemes masukkan. Kami yang terpuruk seperti ini. Sehingga saat ini kami belum ada yang tindak lanjut memperhatikan. RDP memperhatikan. Seharusnya dia di komisi D yang membidangi transportasi. Baik teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di anggota Dewan ya, tolonglah turun ke lapangan. Jangan sibuk mengurusin COVID saja, nasib supir juga perlu kita perhatikan. Kasihan beliau nih, sebagai seorang ketua Kesper, selalu ditanya-tanya kepada para supir, kepada angkutan, pemilik angkutan. Ini bertanya kepada Kesper, ini gimana sewa sekarang kok makin lama makin turun? Apa sebenarnya yang terjadi? Beliau nggak bisa banyak menjawab. Karena sama-sama kita lihat nanti dalam video ini, ada lebih kurang hampir 10 menit saya syuting di luar, jam-jam siang tadi, satu angkutan umum 2 penumpang, satu angkutan umum 1 penumpang. Ini udah nggak bener. Jangankan untuk menutupi setoran, beli minyak aja pun mereka udah nggak sanggup. Jadi mungkin para pejabat pemerintah, para pengusaha, cobalah bicarakan. Siapa tahu ada dana-dana CSR ya, dana-dana CSR itu turunkanlah untuk menjadi kesejahteraan supir. Nggak usah banyak-banyak. Ya, koordinasi dengan ketua Kesper, mungkin untuk di Kota Medan ini, satu supir dapatlah mungkin 30 kg beras. Lumayan dia bisa bertahan 1 bulan. Kalau ada Indomie segala macam, kenapa enggak? Mungkin CSR dari Indomie bisa diturunkan kemari. Betul. CSR dari PLN, CSR dari Indosat, CSR dari mana-mana. Bantu Pak para supir. Supir ini banyak membantu kita. Dengan adanya mereka bisa membawa kita kemana-mana dengan ongkos yang paling murah. Mungkin kalau naik yang lain-lain mungkin biayanya lebih mahal. Jadi para teman-teman angkutan kelompok supir yang diwakili oleh Pak Kesper, ini memohon ya kepada siapapun pemerintah, siapapun pengusaha yang peduli terhadap nasib supir. Karena supir tuh ada di sini. Dari 8.000 tinggal 1.500. Ini nggak tahu ke depan mau jadi apa. Ya. Tetapi Pak Israel, saya ada mendengar sebuah statement dari Bobi sebelum dia menjabat wali kota. Ini katanya transportasi Kota Medan sudah carut-marut, sudah semerawut. Perlu penataan yang lebih baik lagi. Menuju kota metropolitan, ya ini angkutannya umum pun harus disesuaikan. Nah, kalau yang saya lihat dari beliau ini akan ada moda transportasi yang ukuran besar. Maka jenis angkot ini mungkin sebagian akan tersingkir. Apa pendapatan Pak Israel tentang ini? Ya, kalau begitu Pak Bobi wali kota kita pikir jangan hanya janji kampanye ya, harus diwujudkan nyata lewat kami supir ini. Kalaupun ada moda transportasi baru yang besar nanti ataupun Transmedan, yang ini sudah Metro D ini sudah ada. Kalaupun diganti lagi dengan Transmedan, ya paling tidak kami diperdayakan. Dan dibuat feeder atau pengumpan. Kalau mobilnya sudah tua, mobilnya dibeli pemerintah, diremajakan gitu ya. Kenapa Surabaya bisa gubernurnya mensubsidi untuk para supir angkot? Wali kota kenapa tidak? Ya kita nggak usah gurui Pak Bobi, bisa disuit dari APBN. Ya kalau kemudian kita berutang, ya kita cicil. Betul. Nah, untuk kelangsungan hidup kami. Jadi intinya kalau memang ada perubahan transportasi ke depan nantinya, mungkin penggantian peremajaan daripada kendaraan ini,
Jika bisa, berdayakanlah yang sekarang ini. Betul. Mobil yang sudah tua dibayari oleh pemerintah, digantikan dengan mobil yang baru. Betul. Kemudian mungkin dilatih supirnya, diajarkan jauh lebih tertib ke depan. Semua orang kepingin tertib, kata Pak Israel. Tetapi untuk mau tertib itu marka jalan udah nggak kelihatan lagi. Ya. Kemudian rambu-rambu yang ada banyak ketutup baleho, banyak yang ketutup dengan pohon. Ini kerja keras Kadis Perhubungan Kota Medan. Tolong perhatikan rambu-rambu di jalan jika Kota Medan ini mau tertib. Kemudian bagi pemerintahan kota, anggota dewan yang ada di gedung-gedung dewan, tolonglah perhatikan nasib supir, kasihan mereka. Ya, saya tahu kehidupan mereka seperti apa, karena saya sudah lama berteman dengan mereka. Hari ini saya datang ke Terminal Amplas, prihatin. Keprihatinan saya tidak nampak lagi angkutan-angkutan kota yang kumpul di sini. Pemerintah kepingin tertib, tidak boleh ngambil sewa di luar. Tetapi terminal tidak dibenahi. Betul. Ya, tolonglah jika mengambil sebuah kebijaksanaan baru, perhatikan nasib para supir. Mereka sekarang numpuk ngumpul di luar. Di luar pun nggak ada penumpang, apalagi di terminal. Pemerintah daerah khususnya Kota Medan, mohon diperhatikan ini agar teman-teman supir nasibnya bisa berubah ke depan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, yang kita sampaikan secara khusus ya penghimbauan kepada para supir. Ya kita himbau para supir tetap beroperasi dan tetap jaga prokes. Tapi secara khusus pada Pak Wali Kota, mudah-mudahan menonton Abah Safwan ini bersama dengan Kesper. Ya janji kampanye itu harus ditepati biar rakyat Kota Medan tidak kecewa, khususnya para kami supir. Iya, ya. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota Medan, Pak Bobi mendengar kegiatan kami ini, mendengar acara kami ini. Semoga harapan besar kami segera ambil langkah-langkah konkret untuk teman-teman supir agar mereka hidupnya lebih tenang. Masa Covid sudah membuat mereka susah, jangan sampai dengan adanya situasi seperti ini mereka semakin susah. Segera lakukan, mungkin dana-dana CSR tadi yang pernah kami bahas tadi bisa mengalir ke mereka. Ya. Walaupun 1 bulan saja nggak lapar udah bagus lah itu ya. Ya demikian sahabat Abah Safwan, kita lihat nanti perkembangan ke depan. Kita akan coba wawancara lagi dengan Pak Kesper Israel Situmeyang. Oke, sahabat Abah Safwan, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat di seputaran Amplas, mobil angkutan umum kosong daripada penumpang. Bahkan banyak angkot yang berputar 2-3 kali hanya untuk mengisi penumpangnya. Karena terminal yang ada sekarang sudah tidak berfungsi, adanya perbaikan, rencana memperbaiki terminal lebih baik ke depan. Tapi sayang, ya, harusnya di terminal itu terlihat kegiatan angkutan, mana yang masuk, mana yang harus keluar, itu ada rate-nya, rate time-nya. Ya. Ini tidak terlihat sama sekali dalam terminal, sehingga para angkot mencari penumpang di luar. Di luar juga sudah tidak ada penumpang, sulit penumpang di masa COVID-19 ini. Jadi terlihat betul bahwasannya saat ini supir kesulitan untuk memenuhi pendapatannya. Jangankan untuk membayar setoran, karena supir ini hampir rata-rata tidak memiliki kendaraan. Pada umumnya kendaraan yang mereka bawa adalah milik yang punya mobil. Jadi mereka yang mengoperasionalkannya. Kasihan sekali mereka.